Shalom saudara, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-10, ayat 10 sampai ayat ke-16. Saya akan bacakan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, orang Amalek, dan orang Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Namun kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada ilah-ilah yang telah kamu pilih itu. Biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Tetapi kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami apa saja yang baik di matamu. Hanya tolonglah kami sekarang ini. Lalu mereka menyingkirkan ilah-ilah asing itu dari antara mereka dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran Israel. Saudara, renungan ini saya beri judul Ketidaksetiaan Manusia dan Kesetiaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara bertemu dengan orang seperti ini? Ataukah mungkin saudara mempunyai teman yang seperti ini ya? Yaitu orang yang ketika dia susah, dia ingat saudara. Dia datang kepada saudara, dia dekat dengan saudara, akrab dengan saudara. Tetapi ketika dia sedang senang, maka dia melupakan saudara. Dia tidak pernah lagi datang mencari saudara. Tapi kemudian ketika dia mengalami masalah persoalan lagi, dia akan kembali lagi datang kepada saudara. Saudara, kalau kita punya teman seperti ini, orang seperti ini, tentulah tidak menyenangkan bagi kita ya. Tentu bahkan mungkin kita bisa jengkel, kesal karena orang ini berperilaku seperti ini. Seolah hanya mau memanfaatkan kita saja. Ingat kita ketika lagi susah saja. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca khususnya dari kitab Hakim-Hakim ini memberitahukan bahwa orang Israel itu mempunyai pola yang seperti ini, mempunyai sikap seperti ini. Ketika mereka dalam kesusahan ditindas oleh suku bangsa lain, diserang, dijajah, maka mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka sadar mereka sudah jauh dari Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Tapi kemudian ketika Tuhan menerima mereka kembali, memberikan pertolongan kepada mereka, maka setelah itu kehidupan mereka tenang, aman, lancar lagi. Dan segera setelah itu mereka pun akan kembali melupakan Tuhan lagi. Nanti ketika mereka susah lagi, mereka datang lagi kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka ya. Nah Tuhan di ayat yang ke-14 mengatakan, pergi sajalah berseru kepada ilah-ilah yang telah kamu pilih itu. Biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Jadi ini Tuhan sudah marah ya. Ketika kamu sedang lancar-lancar saja hidupmu, ketika kamu oke-oke, maka kamu mencari ilah-ilah lain, kamu menyembah kepada mereka, kamu menganggap mereka itu baik dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kamu dalam kesulitan ya silakan kamu cari saja mereka. Kenapa tidak cari mereka? Karena sebenarnya orang Israel itu tahu siapa Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang sudah menolong menyelamatkan mereka selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seandainya kalau Tuhan mengatakan hal seperti itu kepada kita? Saya rasa kita juga kadang-kadang seperti orang Israel ya. Waktu kita susah, kita langsung tahu bahwa Tuhanlah yang harus kita cari. Tapi waktu kita sedang oke, sedang senang, sedang bahagia, kita dengan mudah melupakan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita waktu kita sedang susah, Tuhan bilang kamu kan mengandalkan dirimu sendiri, silakan kamu andalkan dirimu sendiri. Maka kita tahu bahwa kita, waduh bahaya nih, kita mau bersandar kepada siapa lagi. Karena mengandalkan diri kita sendiri atau orang lain atau ilah manapun sebenarnya tidak mampu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itulah manusia begitu mudah tidak setia kepada Tuhan. Seolah melupakan kebaikan Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia hanya ingin kita itu bertobat, sadar dan kembali kepadanya, kembali ke jalan Tuhan. Di sini di bagian firman Tuhan ini ayat 16 ya mengatakan orang-orang Israel itu kemudian menyingkirkan ilah-ilah asing dari mereka, kemudian mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran Israel.
Waktu Tuhan melihat umatnya ini sudah sadar, sudah bertobat, mau kembali kepada Dia, maka Tuhan bukan Tuhan yang mendendam. Sebaliknya Tuhan langsung merasa iba kepada mereka. Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran Israel dan Tuhan akan kembali menolong mereka. Saudara, yang terjadi pada bangsa Israel seperti ini dan berulang kali pada zaman hakim-hakim kita bisa melihat ya. Berulang kali polanya seperti itu. Apakah Tuhan itu begitu bodoh dibohongi oleh mereka? Tidak. Apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa dipermainkan? Tidak juga. Ini hanya menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kasihnya itu setia. Tuhan yang setia, begitu sayangnya Dia. Biarpun ini bangsa tegar tengkuk, biarpun ini umatnya adalah terus akan mengulangi hal seperti ini, tapi waktu mereka sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan menerima mereka kembali. Tapi kita harus ingat saudara bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau Tuhan masih mau terima kembali, masih panjang sabar, setia, waktunya masih ada untuk kita, kita beruntung, kita bersyukur. Tapi kita tidak tahu sampai kapan batas anugerah waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Jangan sampai Tuhan pada saat itu Tuhan tidak lagi memberikan kesempatan kepada kita karena kesempatan itu sudah habis. Yang jelas Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak bisa dipermainkan dan Dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Kita tidak boleh terus mengulangi kesalahan yang sama. Tidak setia kepada Tuhan. Justru karena Tuhan setialah, maka kita juga mau belajar supaya kita bisa lebih setia lagi kepada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan yang sudah sangat baik, sangat mengasihi kita, sangat setia mengasihi kita. Kita balas dengan kita juga mau setia kepada Tuhan. Baik dalam suka kita maupun dalam duka kita. Dalam duka kita bersandar kepada Dia. Dalam suka kita tahu ini adalah berkat dari Tuhan. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.